Hmm. Nah, lupa. Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Suara Esa kedengeran nggak ya? Esa nyoba pakai ini, apa namanya, mic. Anti-buzzing. Pagi teman-teman semuanya. Pagi. Indonesia Jaya. Mantap. Oke, hari ini kita akan menggambar kembali. Halo Kak Bigro. Nah, hari ini kita akan menggambar kembali teman-teman. Tapi saya nggak tahu. Coba kita membuat sesuatu apa ya? Mau antro ke halo Kak Sri, halo Kak Eni. Nah, saya nggak tahu nih mau gambar apa teman-teman. Mau request sharing sesuatu juga boleh. Edisi terserah. Terserah banget gak tuh? Nah, udah mantap. Oke, teman-teman mau menggambar karakter manusia antro atau mau sharing sesuatu nih atau membuat uh, ilustrasi buku cerita anak, weh. Ngeri banget, well. Nah, ini bisa banget nih. Kalau misalkan mau yang tentang cerita buku anak, nah coba ilustrasi cerita anak. Oke. Nah, teman-teman kalau punya ide boleh banget nih kasih Irsa ide sesuatu naskah atau apa yang sederhana nggak apa-apa. Nah, coba ya. Ini kan emang suka ngedots banget. Ilustrasi, coba kita mengilustrasikan satu kalimat kita. Nah, satu kalimat nanti kita coba ilustrasikan ke dalam buku cerita anak. Apa sih yang perlu kita ketahui terlebih dahulu? Coba ya. Cerita singkat buku anak. Satu kalimat. Satu kalimat. Misalkan apa ya? Itu kan emang begitu, emang terlalu dots ini drawing on the spot. Lalu ya kita, alhamdulillah maaf. Kita coba. Nah, teman-teman kalau mau ada ide cerita boleh ya satu kalimat aja, nggak apa-apa. Atau ini dongeng anak si gembala. Tiba-tiba. Atau kita coba mana ya? Saya nggak punya buku cerita lagi, ada di sebelah. Okay. Duh, di otak aku tiba-tiba MBG buah paling manis. Aduh. MBG. Aduh, itu emang real terlalu melekat ke otak ya, Wak. Masya Allah. Oke, teman-teman mau cerita apa ya? Misalkan kalau berpetualang, keluarga atau apa? Tiba-tiba ya ngeblank juga lagi kalau buat cerita. Coba. Oh gini aja deh, teman-teman ketik 3 icon ya. Nah nanti Irsa akan gambar, Irsa akan buat ceritanya. Coba, itu gaya banget. Jujur nggak tahu. Ya teman-teman ada yang mau ini nggak icon-icon? Nah iconnya apa? Nanti Irsa akan buat cerita dari icon itu. Kakak Adi berpetualangan di hutan terus tersesat. Oke, makasih Kak Irsa. Coba ya tulis dulu. Kakak dan adik. Gede banget tulisannya. Berpetualang di hutan. Terus tersesat ya. Capek banget. Makasih loh Kak Viko. Sesat. Nah, kita udah punya ini. Nah, berarti kita breakdown dulu nih teman-teman. Jadi hari ini kita akan membuat ilustrasi buku cerita anak ya. Dari kalimat sederhana yang udah dibantu nih sama teman-teman. Maaf kalau tulisannya jelek.
Enggak sih, bagus. Nah, kakak dan adik berpetualang di hutan terus tersesat. Nah, kita breakdown dulu, ada siapa aja sih karakter yang ada di sana gitu kan. Nah, karakternya ada siapa teman-teman? Betul. Karakternya itu yang karakter utama. Aku malunya aja soalnya tulisan makasih lah. Karakternya ada kakak dan adik ya, kakak dan adik. Nah, lokasinya di mana? Lokasinya di hutan, ya kan? Nah, dia berpetualang. Kalau berpetualang adalah suatu kondisi atau sesuatu yang dipersiapkan. Otomatis nanti akan outfitnya itu outfit berpetualang gitu ya, outfit petualang. Nah, tualang. Nanti ada kayak ransel atau misalkan ada peta, aku peta. Ransel, peta, terus kayak topi, misalkan teropong. Nah, dan masih ada outfit lainnya kayak misalkan sepatu juga ya. Itu lebih mudah nggak kak? Nah, dia rencana berpetualang mau berkemah di hutan. Nah, gitu deh ya. Terus bisa banget tuh kalau misalkan oh ya ini deh ya. Nanti ada kayak ini deh kemah. Berarti kan dia otomatis bawa kayak tenda gitu kan. Ranselnya pasti ada tendanya tuh gitu kan. Nah, nah lokasinya hutan. Pasti ini akan ada pepohonan ya, pepohonan. Nah, bisa banget nih teman-teman tambahin kayak hewan-hewan yang ada di hutan, tapi jangan yang serem ya, jangan. Kayak tupai misalkan ya, atau misalkan burhan gitu kan. Siapa di sini ada yang namanya burhan? Mohon maaf lahir batin. Empangnya jangan lupa ya. Ya boleh. Nah, kayak gini. Terus tersesat, berarti nanti ekspresinya kayak panik gitu kan ya. Panik. Nah, terus kakak adiknya nih saya buat nih dia tuh laki-laki dan perempuan misalkan. Ya kan? Siapa yang namanya Burhan gitu. Nah, nanti teman-teman bisa cari referensi yang sudah kita breakdown ini. Nah, jadi ini adalah breakdown sederhana yang bisa kita gunakan. Gitu. Diculik Burhan hewo kayak hewo KBK. Diculik Burhan ngeri banget atau betul atau petanya diculik Burhan. Nah, petanya diculik Burhan. Makasih Kak Viko. Ini jadi lebih bercerita kan ya. Si peta dibawa ke salah. Si peta dibawa Burhan. Nah, makanya dia tersesat gitu kan, dia bingung mau kemana. Kayak misalkan di sini ada Kompas gitu kan ya, tapi bukan Kompas TV. Oke, nah ini kita udah punya poin-poinnya teman-teman. Nah dari sini nanti kita akan menuangkan ke dalam bentuk sketsa. Nah sketsanya nggak harus bagus-bagus, tenang kawan ya. Nggak usah bagus-bagus, yang sederhana juga nggak apa-apa. Jadi Irsa biasanya kalau misalkan membuat sebuah ilustrasi cerita itu, nah Irsa akan membuat kayak semacam kotak-kotak ya. Ini namanya thumbnail thumbnail apa ya? Thumbnail storyboard ya. Nah, ini biasanya adalah halaman A, halaman 1, halaman 2, halaman 1, halaman 2 kayak gitu. Tokoh utamanya jangan Dora, iya namanya Viko ya. Ini temanya apa Kak Dot hari ini? Hari ini kita akan mencoba belajar untuk mengilustrasikan sebuah cerita. Nah, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, nah tadi ini udah dibantu nih sama teman-teman kayak Esa. Nah, ada kakak dan adik berpetualang di hutan, terus dia tersesat gitu kan. Nah, rencananya tuh mereka kayak mau kemah gitu guys gitu kan. Dan kita coba breakdown satu-satu dari segi karakter. Karakter utamanya ada kakak dan adik ya kan. Nanti kita buat laki-laki dan perempuan. Nah, karena dia tersesat pastinya kan agak ada panik-paniknya gitu ya, panik gitu kan. Nah, terus lokasinya pastinya di hutan nih. Pasti akan ada pepohonan, ditambahin hewan-hewan kayak tupai ataupun burhan gitu kan. Ternyata si burhan itu yang mengambil peta anak-anak, makanya mereka itu tersesat kawan gitu kan. Nah, dia kan berpetualang, otomatis kan dia akan menggunakan outfit yang benar-benar siap gitu kan, dipersiapkan. Nah, dari outfitnya kayak misalkan ada ranselnya, ada peta, ada topi, kompas, ya teropong, sepatu, tenda, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita buat nih breakdown singkat sederhana dari kita, nah kita bisa nih buat coret-coretan terlebih dahulu sebelum masuk ke kerangka yang
lebih mantep gitu kan, asik. Nah, ini namanya spread teman-teman. Kalau misalnya teman-teman baru tahu, nah jadi tuh dalam buku tuh kan ada ya, misalkan ini, tuh buku yang terdekat ini. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat per halaman ini namanya page ya. Nah, kalau misalkan ada dua halaman yang menyatu ini namanya spread teman-teman. Jadi spread itu adalah dua halaman yang menyatu gitu. Nah, ini spread opsi spread 1 gitu ya. Spread. Nah, bukan spread ya. Nah, ini wow. Ini. Nah, terus kita coba di sini opsi spread 2. Nah, ini page-nya nih 1, ini 2. Nah, ini 1 juga, ini 2. Atau misalnya halaman yang lain nggak apa-apa. Tapi kan ini opsi ya, jadi halamannya kita buat sama kawan gitu kan. Nah, jadi yang pertama, Irsa akan menggambar ya. Nah, otomatis nanti akan ada latar ya. Nah, teman-teman, kalau misalkan spread, nah dia tuh adalah sebuah gambar yang menyatu. Misalkan kayak gini ya. Nah, ini menyatu nih. Jadi kalau enggak terpisah gitu, jadi satu. Nah, kayak gini. Jadi dua gambar jadi satu gitu. Itu namanya spread. Nah, di sini Irsa akan menentukan gambarnya tuh di mana aja. Nah, di sini Irsa tuh biasanya akan meletakkan posisi karakternya dulu. Nah, misalkan nanti aku akan menaruh karakter yang utama di sini gitu. Nah, di sini aku akan meletakkan gambar burung hantu yang membawa Cina, yang membawa karakter salah membawa peta kayak gitu kan. Kan si Burhan kan nyuri nih ya, nyuri peta gitu kan. Nah, kayak gini dulu atau misalkan kita buat halo Kak Irsa, halo Kak Saisa. Belibet ternyata. Nah, ini namanya komposisinya unbalance, teman-teman. Tapi biasanya yang nyatu gitu bagian tengah buku aja nggak sih atau gimana ya? Nah, jadi sebentar. Irsa tidak punya buku. Tunggu ya. Tunggu 1 menit, teman-teman. Irsa ambilin buku dulu. Ding, 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 ding. Nah, halo teman-teman, come back. Nah, ini dia. Wah, Maya nih ke sebelah. Nah, ini adalah buku ya. Yang dinamakan spread itu adalah misalkan ini ya, 2 halaman. Nah, jadi ini gambarnya menyatu gini. Nggak harus ada di tengah halaman. Ini bebas banget bisa ada di depan, akhir atau di mana gitu. Nah, ini namanya spread. Kalau misalkan page tuh kayak gini. Jadi, oh salah. Nah, misalkan ini page. Nah, jadi halaman sebelah kanan dan kirinya itu tidak menyatu kayak gitu. Atau misalkan ini nih lebih kelihatan. Nah, ini namanya spread. Meskipun dia di depan, halamannya di depan-depan, tapi gambarnya menyatu, ini disebut dengan spread. Ini spread juga. Dimsol. Ini intinya gambar-gambar yang menyatu itu spread teman-teman. Ya, meskipun nggak menyatu banget sih sebenarnya. Ini ada 2 halaman yang menyatu jadi 1. Kalau misalkan page itu biasanya halaman kanan dan kirinya itu tidak menyatu. Kalau ini spread juga. Nah, ini spread. Kok spread semua yang tak bawa, guys? Nah, ini page. Ini page kanan dan kirinya tuh beda. Jadi terpisah itu disebut page. Kalau menyatu disebut dengan spread gitu. Buat gambar spread ini dibikin dalam 1 halaman atau terpisah ya Kak? Kalau 1 halaman berarti pakai ukuran berapa? Nah, misalkan gini. Kak, itu bahannya kertasnya apa? Nah, nggak tahu jujur. Biasanya art paper tapi dia agak tebal gitu. Nah, apa sih tadi?
Oh gini, misalkan gini teman-teman tuh misalkan aku mau nyetak nih, mau nyetak buku ukurannya 10 kali 10 cm gitu kan. Nah 10 kali 10 cm itu biasanya adalah page-nya. Nah anggap aja nih sama ya, ini page. Nah kalau misalnya teman-teman buat halaman yang menyatu, otomatis kan ada dua page ya, gini kan, 10 10 10 10. Nah berarti ukuran sederhananya adalah 20 kali 10 untuk membuat spread kayak gitu. Nah, gitu teman-teman. Pasti kelipet kalau spread, makanya ketika kita membuat sebuah gambar spread, nah kita tidak meletakkan objek utama itu di tengah. Tapi apakah boleh? Boleh aja, tergantung sebenarnya. Tapi di kalau Irsa sih menganut yang nono ya, objek utama tidak diletakkan di tengah. Karena kalau misalnya ini wajah kayak kelipet jelek gitu kan. Tapi ada yang konsepnya emang bukunya itu dia ini apa ya, memisahkan antara sebelah kanan dan kiri dengan gambar yang menyatu di tengah itu ada gitu. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, di sini kita akan membuat nih kayak komposisinya kurang lebih ada yang di sebelah kiri, ada yang kanan gitu kan. Ini si Burhan, ini si anak-anak. Atau misalkan kita membuat adegan misalkan di sini anak-anak ya. Nah, di sini si Burhan, tapi nanti dia pakai eye level yang dilihat dari samping, ya ini sedikit high angle misalkan. Nah, gitu. Ini kalau Irsa tuh biasanya kayak gini ya. Jadi Irsa rancang dulu nih, atau enggak Irsa rancang dulu di otak Irsa kayak mana ya menggambarnya gitu. Betul, namanya tuh margin. Jadi kita tuh biasanya ngasih bagian lebih 0,5 sampai 0,3 sampai 0,5, tapi tergantung ukuran kertasnya. Semakin besar nanti marginnya bisa ditambahkan lagi gitu. Jadi area yang cetaknya atau apa, nah nanti ditambahin garis lebihannya teman-teman. Betul, gatar tengahnya biasanya berapa Kak? Gatar tuh biasanya 0 berapa ya? 0,5 sama 0,3 atau 0,5. Enggak, kalau punggung buku enggak. Jadi kalau misalkan buku yang kayak gini, nah ini ukuran spreadnya sama teman-teman. Tuh. Karena dia kayak udah langsung kelipat. Nah yang butuh di punggung buku ini tuh nanti teman-teman ketika bikin kanvas untuk covernya kayak gitu. Nah kita lanjut ya. Oke, jadi kita punya opsi 1 sama opsi 2. Nah gimana cara menggambarnya? Jadi saya coba sembunyikan dulu ya karena ini agak berantakan. Nah, jadi di opsi pertama, Girsa akan membuat sebuah kanvas, ya. Ini nggak usah sesuai banget, nggak apa-apa. Yang penting kita paham ya, gitu kan. Kalau misalnya ada bagian tengahnya. Nah, ini saya satuin dulu, saya geser sedikit. Nah, nanti saya turunin nih opacity-nya. Nah, nanti Girsa akan tambahkan layer baru. Nah, yang pertama itu akan menggunakan eye level. Salah tadi, high angle ya. High angle. Kalau bisa, nah, teman-teman bisa nih kayak gambarkan dia tuh kayak tampak benar-benar ada di mana? Ada di hutan gitu kan. Nah, di sini ya saya akan menggambar anak-anaknya. Nah, komposisi itu sangat berpengaruh teman-teman. Jadi ada komposisi kayak misalkan ini diagonal. Diagonal itu apa? Jadi saya meletakkan objek utamanya itu diagonal, secara diagonal. Nah, komposisi itu nanti akan membantu pembaca itu matanya terarah ke halaman sebelumnya gitu, flow visualnya. Nah ini pas banget nih teman-teman kalau misalkan udah bisa gambar terus pengen buku pengen buat buku cerita anak. Nah di sini ada banget kelasnya, insya Allah dimulai hari ini nih. Mana ya guys? Nah kelas ilustrasi cerita buku anak. Nah, yang Irsa bahas hari ini tuh akan Irsa bahas juga nih di materi storyboard gitu. Jadi mentornya ada 2, Irsa dan Kak Milkah gitu, teman-teman. Nah, ini kelasnya dimulai hari ini banget. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikutan bisa banget ini ya, chat nomor tertera. Oke, kita lanjut. Berarti punggung enggak, Kak Irsa pelan nanti ngap napasnya. Betul lagi. Nah, jadi ada namanya komposisi, teman-teman.
Jadi banyak banget ada unbalance. Jadi kanan dan kiri itu ada bedanya, ada yang lebih besar atau yang kecil. Atau misalkan ini diagonal gitu kan. Dia meletakkan objek utamanya di bagian diagonal gitu kan. Minum Kak? Iya, Irsa minum kawan nih. Masya Allah. Kayak gitu. Nah, jadi satu gambar itu bisa banyak komposisi, nggak harus satu komposisi aja gitu. Karena biasanya ketika kita menggambar, misalkan nih kayak ini aja, nah kan ini bisa juga nih jadi unbalance karena ukuran yang atas ini akan lebih besar daripada yang di bawahnya gitu kan. Nah, tapi dia juga diposisikan secara diagonal gitu. Jadi komposisi yang digunakan tuh bisa lebih dari satu pada sebuah gambar gitu, teman-teman. Nah, terus di sini ada gambar karakter anak yang sedang mengejar salah, mengejar si Burhan, tapi angle-nya dari samping kayak gini. Nah, gitu. Udah kebayang kan gambar Risa kayak mana? Oke, gambar Risa kayak mana? Betul. Sangat mudah kan menambah gambar Risa. Makanya menggambar itu mudah kawan gitu. Katanya kalau buku anak gak boleh pakai balon dialog ya. Betul, makanya kita selaku ilustrator tidak boleh egois dalam artian kita harus menentukan nih mana bagian gambar yang akan kita buat dan mana space untuk tulisannya. Agar apa? Agar pembaca itu bisa menikmati visualnya dengan enak, tulisannya juga dengan enak, tidak ke distract sama gambar gitu. Spek minimal tabnya bisa buat gambar begini gimana Kak? Jujur, dulu Irsa pakai Redmi Pad SE, Irsa bikin satu buku Syam itu halamannya berapa ya? 32 halaman kalau nggak salah. Jadi aman aja teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pakai ibis biasanya tuh RAM-nya nggak sih ya? Tapi jujur saya nggak paham perihal itu. Jadi yuk kita lanjut untuk menggambar kawan. Nah di sini saya udah punya sketsa kasarnya kayak gini. Ini kasar banget ya. Jadi kita buat sketsa kasar yang lebih halus. Nah di sini ada gambar. Ini ada gambar kakaknya. Betul, 16 Fred, 16 sampai 17 Irsa buatnya. Nah, di sini Irsa akan menggambar nih, gambar karakter ya, kurang lebih kayak gini. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah memberi ide, mantap luar biasa. Karena jujur membuat karakter yang seperti biasa Irsa agak ini ya bosan. Harus direfresh sama hal baru. Nah, gini ya. Bukan nggak boleh sih, boleh, tapi kalau bisa diminimalisir gitu. Kalau misalkan balon dialog itu kayak dominan ke kayak komik dan lain sebagainya. Sedangkan kalau misalnya buku cerita anak itu, nah biar dua-duanya bisa dinikmati secara visual maupun teksnya. Teksnya tidak ke distract sehingga mudah dibaca dan gambarnya bisa lebih legah dan leluasa kayak gitu. Nah, lanjut ya. Kalau misalkan tiap halaman warna fontnya beda-beda, boleh, bisa disesuaikan. Intinya keterbacaannya jelas. Nah, di sini saya akan membuat karakter ya anak-anak cowok. Nah, dia mau pakai topi petualangan Panji. Ya, kayak gini. Terus saya mau kasih rambut. Saya tuh suka banget ya rambutnya yang kayak gini. Ya, kayak gitu. Bebas sih ya. Tergantung karakternya kayak mana gitu. Nah, kayak gini teman-teman. Bagus Kak, iya sama-sama. Padahal baru bikin ini. Gitu. Oke. Nah, terus kita bikin hidungnya. Nah, dia kan panik kayak tidak gitu, jangan berhenti. Salah, berhenti, jangan lanjut gitu cina kan. Nah, gini. Terus gini, bikin matanya itu agak panik. Jadi kayak wah gitu. Nah, nanti teman-teman sesuaikan arah pandangnya sama karakternya gitu, biar kelihatan kamu lihat apa sih gitu kan. Jadi harus disesuaikan dengan arah karakternya gitu. Nah, kalau gini kan kayak nggak nyambung. Nah, teman-teman nanti sesuaikan aja setelah menggambar karakter yang lainnya. Pernah Kak Irsa pakai ibis? Irsa pakai ibis. Bikin buku juga pernah pakai ibis. Luas banget ya tangannya, sudah expert. Awal ngeri banget. Amin, makasih. Nah gitu. Terus kan dia kan kayak berhenti gitu kan. Nah jadi karena dia itu agak high angle, otomatis kan tangannya kayak lebih ke depan. Nah teman-teman bisa buat nih
Nah, tangan yang lebih besar. Tuh, 2, 3, 4. Nah, oke. Ting, 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 ting. Kayak gini. Jadi dia dibuat lebih besar dan posisinya agak ke depan. Nah, gitu. Jadi kan kelihatan banget ya kalau dia posisinya itu. Salah layar. Nah, posisinya itu dari high angle karena bagian yang lebih ke mati guys, bentar. Parah banget, parah banget. Nah, kakak pakai aplikasi apa? Saya pakai Procreate kayak. Nah, ya kita lanjut ya. Nah, ini karakternya kita kecilin kepalanya. Buat apa dikecilin? Ntar ya. Jujur dari kemarin saya tidak menggambar kayaknya. Nah, dikecilin biar kelihatan. Nah, weh gitu. Sih. Nah, gambar karakternya kurang lebih kayak gini. Biasanya Irsa tuh akan memisahkan teman-teman antara gambar karakter satu dengan yang lainnya dan background. Karena apa? Karena nanti kita akan sesuaikan ukurannya gitu. Kau penasaran deh buat bikin satu page biasanya berapa lama? Kok aku lama banget? Tenang kawan, itu lama juga kok. Apalagi membuat buku cerita ini beranak, anak gitu kan. Karena tuh halamannya banyak ya kan. Pasti ada struggle-strugglenya ini struggle-strugglenya dalam apa sih menepis rasa malas bosan kayaknya itu wajar ya. Nah terus gini, nah terus teman-teman bisa buat tangannya kayak gini. Ini tangannya ngapain kayak resah menggenggam aja gitu kan. Ya Allah tangan aku, oh my god, gambar tangan aku lucu sekali. Nggak apa-apa, kita bikin yang gini-gini dulu. Nah oke, nah terus dia tuh mau pakai tas ya, jadi dia larinya sambil megang tas, berhenti, jangan lanjut gitu kan. Iya melahirkan hai Kana ya. Butuh oke. Bener. Jadi kalau misalkan ini saya sambil gambar ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi pingin apa ya, lagi garap project buku anak, otomatis kan teman-teman harus pelajari naskahnya dulu tuh. Nah, karena ketika naskah itu, jadi kalau Irsa tuh biasanya sambil ngebayangin ceritanya, makanya kadang lama banget tuh baca naskah gitu kan. Nah, setelah itu bikin aja kayak bulet-buletan pentol kayak tadi gitu. Sehingga kita tahu nih bagian mana yang eh sama apa sih? Ini banyak banget sebenarnya teman-teman pembahasannya. Tapi intinya teman-teman gambar yang bagus itu bukan gambar tanpa referensi ya. Jadi semakin banyak referensi, gambar kita itu akan termasuk valid gitu kan. Dalam artian teman-teman ketika menggambar harus riset dulu ya kan, kira-kira apa aja sih bentuk riset tuh, kayak tadi juga bisa disebut dengan riset ya, tapi nanti bisa didukung dengan pengetahuan fakta gitu. Ada kak, ada Drawara Space, insya Allah abisnya starter akan ada kelas ini yang pose-pose gitu, jadi nanti teman-teman bisa pelajari, karena di starter kan kepala aja nih, nanti di selanjutnya itu akan ada karakter yang full body dengan berbagai bentuk juga, jadi teman-teman jangan lupa untuk stay tune gitu. Kalau buat gambar backgroundnya kakak gambar sendiri, tentu saja kakak aku gambar sendiri gitu. Oh iya, Irsa cerita ya. Jadi kalau misalnya nggak ada, dulu Irsa pernah menemukan case ya. Kak, aku nggak bisa gambar tanpa referensi gitu. Lah, padahal kita emang butuh referensi kawan, tapi referensi yang tidak untuk pelagiri apa sih namanya? Plagiri, plagiarisme. Apa sih itu sih? Tidak untuk diplagiat gitu kan. Dalam artian teman-teman mencari referensi itu tidak hanya gambar aja. Kadang kan kita butuh referensi berupa gambar ilustrasi lainnya gitu kan. Nah kadang nggak apa-apa kalau misalnya Irsa pribadi tuh kayak melihat nih komposisinya seperti apa, tapi Irsa akan terapkan di gambar yang berbeda gitu. Konsepnya aja biar lebih tergambar. Nah referensi yang sesungguhnya tuh teman-teman bisa ini cari yang riset, terus cari gambar yang sesungguhnya, itu adalah bentuk kita bertanggung jawab
terhadap gambarnya kita, karena tuh gambar yang kita buat itu akan dipelajari oleh anak-anak. Anak-anak akan bertanya-tanya, "Bunda, apa ini Bunda?" Kayak gitu misalkan ya. Nah, ini kan berpetualang ya. Kayaknya kalau kaos oblong banget kayak kurang ya. Kayak mana sih berpetualangnya itu? Nah, kayak gini, teman-teman butuh riset ya. Kayak misalkan orang berpetualang tuh bajunya kayak mana sih gitu ya. Orang petualang, berpetualang. Oh, saya udah kebayang lagi. Nah, misalkan pakai celananya agak pendek nih, gitu. Emang ngadi-ngadi dia nih. Terus di sini kayak ada saku-sakunya gitu kan, saku-saku kayak saku pramuka. Terus nih bajunya semacam Diego saudaranya, Diego saudaranya siapa sih? Dora kayak misalkan gitu. Nah, kayak gini. Nah, ini gambar karakternya. Terus bagian yang di sini akan ada adiknya. Kenapa? Emang kenapa Irsa suka pisah-pisah? Karena nanti akan membantu Irsa nih ketika layout kayak gini. Nah, ini bisa jadi Irsa taruh di belakang, nanti adiknya di depan gitu kan. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, terus Irsa akan membuat karakter si adik tuh di sini. Ya, gini. Sama. Kalau misalkan ini terlalu miring, nah teman-teman juga bisa kayak rotate aja bun gitu ya. Jangan kayak orang susah kita mah gitu kan. Nah, jadi emang itu cara Irsa untuk menggambar. Jadi Irsa biasanya beda-bedain layer. Kalau misalkan udah fix baru deh Irsa satuin gitu. Nah, begini kawan. Nah, terus nanti kita akan membuat karakter anak si pelaut. Nah, Kak, munculin bulat-bulat itu pas gambar di proker gimana? Mana bulat-bulat, Kak? Teks Kak, cara nentuin teks atau tipografi gimana? Gambarnya kayaknya enakan di Procreate ya. Sebenarnya di aplikasi gambar apa aja tuh enak aja. Yang penting kita mah udah apa ya, sudah love banget sama aplikasi kita. Irsa buat buku cerita anak yang pakai Procreate tuh masih belum, tapi lagi OTW. Nah, sebelumnya saya pakai Ibis, Ibis nggak tahu, Ibis dan apa namanya? Irsa lupa. Ibis sama Krita teman-teman, itu aplikasi yang pernah saya pakai untuk buku cerita anak. Gitu. Nah, ini saya mau buat poninya. Kak, kelasnya apakah live atau bisa download bebas waktu? Soalnya makanya oh, ini kelas yang mana nih? Kalau buku cerita anak, nah itu dia ini buat teman-teman yang udah bisa menggambar terus ingin buat konsepnya udah paham. Nah, teman bisa tuh belajar sambil buat buku. Itu kelasnya ada ininya, ada Zoom-nya, tapi itu teori biasanya. Kalau Zoom tuh teman-teman, untuk praktek tuh biasanya pakai video tutorial. Kalau misalkan teman-teman mau belajar dasar, nah itu sapunya tuh di Drawer ada kelas starter ulik racik karakter, teman-teman bisa ikutan. Nah, kalau itu full pakai di Comics aja. Kalau itu full pakai video tutorial, insya Allah sangat menyenangkan ya. Ngakak. Nah, bisa ikutan. Muat info bisa tanya Irsa nanti di DM asik. Nah, terus ini si adiknya juga, oh tidak, gitu kan. Nah, matanya disamain teman-teman biar kita biar kelihatan satu style ya. Kalau misalnya beda, kayak mana gitu kan. Nah, kayak mana lah aku melihat ini itu. Nah, begini. Kurang sedih. Oh, dia sedih. Nih, dia sedih. Nah. Tapi kayak kurang ekspresif. Teman-teman kalau misalkan mau menggambar terus mau diekspresifkan ya, teman-teman jangan ragu untuk membuat mata mulutnya tuh besar gitu kan. Besar tidak sesuai dengan proporsi yang ada tuh nggak apa-apa banget gitu kan. Itu namanya aleisasi. Aleisasi. Kak pakai tab iPad Gen 9 Kak, tapi ini minim layer ya. Kalau kakak mau beli cari yang layernya bisa banyak. Brushnya pakai apa ya? Saya pakai Pelion brush bawaan. Biasanya nyari di web atau aplikasi apakah buat tulisan yang cocok. Nah, biasanya saya kalau bikin layout itu, nah kebetulan saya sering banget sekaligus ilustrator sekaligus layouternya. Nah, jadi itu biasanya
Irsa kalau cari font itu otomatis yang free komersil ya, yang bisa dikomersialkan. Nah, itu pun ini biasanya bisa di Davon. Davon tuh sering banget Irsa pakai gitu. Nah, ini kayak aneh ya, nggak apa-apa. Namanya juga kita buat sketsa ya. Ini kayaknya cuma satu sketsa, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, besok kita lanjutin lagi aja. Nah, misalkan kayak gini ya, terus nah berhenti, jangan lanjut. Nah, karena nah, Kak kelasnya oh ya tadi udah ya. Gambarnya kayaknya oh, nentuin teks atau tipografi. Nah, itu bingung tuh kayak mana ya. Pas kalau teks kan pastinya dari penulis nih. Kalau tipografinya biasanya saya cari yang sesuai dengan cerita. Kalau misalkan ceritanya apa ya? Children banget gitu tuh biasanya saya pakai font yang kelihatannya children gitu kan, yang nggak kaku-kaku banget teman-teman, kayak sans serif atau apa kan kaku banget ya guys. Nah, jadi nggak pakai yang kaku-kaku gitu. Terus nah itu posisinya, jadi teman-teman kayak misalnya ini Isa bikin gambar, otomatis Isa akan meletakkan teksnya tuh di sini gitu, karena dia clean dari gambar. Otomatis ketika kita sudah menentukan kayak posisi gambarnya di mana, teksnya di mana, nah kita akan meminimalisir gambar yang akan kita letakkan untuk teks biar teksnya bisa terbaca dengan mantap gitu. Aku gambar kalau Oke, banyak banget ya baca tabrak nya. Ntar ya guys, saya scroll dulu. Brushnya pakai apa Kak Irspelion? Nah, makasih Kak Beka, as always. Nah, nanti ini kayak gini ya. Kalau Irsa kan tadi asal aja nih. Nah, sebenarnya kayak misalkan gini nih kayak aneh, posisi posisi larinya tuh aneh. Makanya kita butuh referensi pose. Jadi referensi itu teman-teman banyak banget, bisa referensi pose, outfit. Nah, ini kayak aneh banget ya, sumpah. Referensi pose, outfit kayak gitu. Ya, jadi ekspresi juga bisa gitu. Banyak banget, semakin banyak referensi semakin mantep kalau kata Isa mah, lebih mudah. Jadi kan tahapnya biasanya baca teks nih, baca teks terus nanti kita riset. Nah, nanti kita cari referensi. Nah, emang akan susah nih di awal gitu kan ya. Kayak kita harus riset dulu, cari referensi dulu. Tapi nggak apa-apa, nanti akan lebih mudah ketika kita visualisasikan gitu. Nah, gitu teman-teman. Makasih. Dapat bunga mawar nih. Wah, makasih loh. Nah, kita cari burhan dulu ya. Kayak gambar burhan kan aku nggak hafal ya guys. Burung hantu. Nah, jadi kita emang perlu namanya referensi biar lebih easy busy. Dapat coaching. Makasih teman-teman. Salam kenal kakak. Ini buat komik Kak? Enggak Kak, ini bikin ilustrasi buku cerita anak ceritanya gitu kan. Nah, nih teman-teman bisa banget nih cari referensi yang kayak gini, kayak burung hantu terbang kayak gitu kan. Kira-kira yang angle-nya pas sesuai sama gambar kita yang mana ya? Nah, kayaknya yang ini nih, ini kan. Nah, jadi kita akan gunakan ini sebagai acuan kita, tapi nanti kita akan menyederhanakannya di sini. Nah, seperti itu kawan. Tiba-tiba. Nah, selanjutnya kita akan menggambar burung hantu. Nah, ya Allah, menggambar hewan ini adalah passionku. Dari mana aku passion menggambar hewan ya? Ya Allah, enggak kok. Semua tuh bisa dipelajarin ya, cuma butuh kesabaran aja. Nah, kayak gitu. Terus kayak misalkan di sini. Jadi yang paling susah adalah dalam menggambar buku cerita anak itu, selain yang emang susah gitu kan, mensimplify. Kadang kan kita mikir ikan dibuat simple Kak gitu kan, malah mensimplify gambar itu adalah bagian yang susah juga kawan gitu kan. Jadi emang nah ini kayak biar ada konektivitas antara karakter yang sebelah kiri dan yang kanan. Nah, ini matanya Irsa akan buat nih kayak melirik gitu kan, ya gitu kan. Nah, terus di sini akan Irsa buat petanya. Nah, gitu. Mana ada kertas kayak gini? Ada ini kertasnya gitu kan ya.
Nah, ternyata tuh si Burhan maksudnya burung hantu. Iya, betul. Semangat Kak, iya semangat juga, makasih Kakak. Si Kakak belum ada pupil matanya Kak. Nah iya betul. Nah kenapa tadi nggak bisa kasih pupil? Karena posisinya tuh kayak aneh teman-teman. Aneh kenapa maksudnya? Jadi nih ya, kalau misalnya teman-teman matanya, ini ya maksudnya aneh. Misalkan nih matanya di sini, ya kan otomatis dia kayak nggak noleh ke si Burhan gitu kan. Nah otomatis nah ini kenapa sih ada matanya, kan aku tidak bisa ini. Nah ini kan nggak ada kan. Jadi kita buat yang kosongan aja dulu. Nah nanti kita atur layoutnya, kayak misalkan karakter ini akan aku kecilin sedikit kayak Irsa biar kelihatan jauh banget. Nah di sini Irsa akan turunin gambarnya biar dia menapa ya. Nah jadi kayak posisi karakter selain memang si adek itu lebih kecil, karena posisinya di belakang dia akan terlihat lebih kecil kawan-kawan. Nah, terus si Burhan ini nanti kita gedein. Loh, Kak, Burhan tuh kan kecil, Kak, gitu kan. Dan gak apa-apa, dia kan biar kelihatan jauh aja kita buat gede gitu kan. Semakin jauh jaraknya, ya kelihatan jauh jaraknya, otomatis kan kayak yang depan kan semakin gede, yang belakang semakin besar gitu kan. Nah, ini misalkan bisa diatur lagi. Misalkan Nisa mau membuat dia itu apa sih, searah sama si Burhan. Nah saya biasanya pakai ini teman-teman tuh. Nah misalnya kayak gini ya kan, biar kelihatan menyatu. Kalau misalkan emang belum cocok ya udah nggak usah datang ke rumah gitu kan ya. Nggak gitu konsepnya Kak, itu beda cerita. Nah kayak misalkan gambar gini, nah gini sih salah. Kapan lagi ya melihat Irsa live drawing buku cerita anak. Nah terus ketika kita udah selesai, nah kita buat matanya gitu. Nah, ini jujur ya, kalau pakai brush jangan yang kecil-kecil ya, jangan gede-gede, salah. Nah, kalau gede-gede nggak bisa ini. Nah tidak gitu kan. Terus ini bisa ditambahin kayak teropong teman-teman tuh. Nanti aja kali ya, capek banget. Ada ya begitu, ada. Nah nanti ya detail-detail yang lainnya kita nanti aja. Yang penting secara garis besar kita udah tahu nih mau dibawa kemana hubungan kita gitu kan. Wow. Nah kalau si sayapnya ini bisa banget teman-teman kayak apa sih namanya, lewatin sedikit dari garis tengah tuh bisa banget. Aduh jangan hujat aku membuat gambar hewan ya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tunggu ya teman-teman, Nisa mau khusyuk dulu membuat ini. Maka, bentar guys, tunggu guys, Nisa lagi bikin. Nah, kalau lagi mode serius mikir kayak gini, Nisa nggak baca teks dulu ya. Baca teks, baca pesan, salah. Nah, itu yang katanya saya susah, ini simplify-nya nih loh. Kayak mana? Anggap aja ini ya, Burhan ya. Nah, gitu. Serem banget Burhan. Burhan, kamu Burhan. Nah, kayak gini Burhan. Nah, kayak gini teman-teman, ini kan udah jadi ya. Udah jadi, tinggal kita atur. Nah, ini kan aku mau bikin dia agak gini guys, agak ke atas dikit. Gak usah deh, bagus yang tadi. Ada ya, seperti itu ada. Nah, jadi dia belum ke atas banget nih, baru ke samping baru ke atas gitu ceritanya. Nah, kita udah bikin nih gambar. Coba kita lihat konektivitasnya. Ini kan sudah melihat ke arah sini. Ini juga ke sini. Jadi ada konektivitas yang bisa kita hubungkan. Jadi cerita itu dibangun konektivitasnya nggak cuma dari ininya, dari tatapan mata tuh juga bisa mempengaruhi konektivitas gambar, teman-teman. Kayak gini. Nah, aduh, bentar ya. Gimana cara gambar nggak tahu tuh Kak, itu kayaknya karena orangnya lucu sih. Bercanda. Aduh, tadi udah gimana nih, aduh Masya Allah. Imam telat tuh.
Easy peasy, mantap. Oke, kapan-kapan kita live lagi ya. Soalnya so kalau gambar karakter kayaknya teman-teman udah bosan juga. Ya, saya juga kayak, oh my god. hmm. Tari aja sama minum dulu. hmm. Oke, nah kita udah bikin nih karakternya. Baru deh kita bikin backgroundnya. Kalau bikin background itu biasanya Irsa akan buatnya di luar gambar karakternya teman-teman. Kenapa? Biar gak susah aja. Kayak misalkan ini hutan ya kan. Hutan tuh biasanya ada pohonnya. Nah teman-teman bisa namanya framing, ini ya framing gambar ya, bukan pengalihan isu ya, bukannya. Nah jadi tuh kayak misalkan di bagian depan ini dijadikan foreground bagian gambar pohonnya, misalkan kayak gini ya kan. Teksnya teman-teman bisa tentuin karena gambar di sebelah kanan ini sudah penuh. Nah, teman-teman bisa teksnya diletakkan di sini ya. Terus nah, di sini bagian pohon ini agak ke belakang dikit. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk bagian yang ini misalkan dikasih semak-semak ya. Ini bisa banget. Terus bagian belakang, nah teman-teman bisa kasih pepohonan. Jadi ada bagian yang akan terlihat siluet ya, ada bagian yang kita detailin gitu. Nah, pohon-pohonnya teman-teman juga riset. Kira-kira kalau di hutan tuh pohonnya kayak mana gitu kan. Apakah pohonnya pinus ataukah pohon apa gitu kan. Jadi kita tahu teman-teman pohonnya seperti apa. Nah, ini kan cuma ngasal aja kan ya. Teman-teman bisa lanjutkan versi riset yang benar-benar riset kayak misalkan dia dia di hutan mana sih gitu, hutan yang seperti apa gitu, itu bisa banget. Terus ini ya ditambahin jalan, ini bisa banget, atau misal rumput-rumput juga bisa. Nah ini bukan jalan yang benar-benar jalan, jadi kayak misalkan rumput itu teman-teman jangan bikin rumput yang full hijau, tapi bisa ditambahin kayak warna tanah. Kenapa? Namanya juga alam ya guys ya, ada yang bagian keinjaknya gitu. Nggak jelas banget ya. Nah kayak gini. Nah, kita coba hilangkan sketsa kita ya yang udah ada. Nah, teman-teman bisa kelihatan. Lihat kan? Salah. Kita pakai warna biru biar kelihatan. Nah, objek utamanya adalah karakter ini, ya kan? Yang backgroundnya saya warnain merah atau foregroundnya saya warnain merah gitu. Nah, terus gambar si anak ini teman-teman bisa detailin bagian yang kayak tadi. Misalkan kayak teropong. Kayak mana teropong? Ya, misalkan kayak gitu. Salah. Nih teropong ya, kok nggak ada? Jangan di Alphalog ya. Siapa yang Alphalog tadi mah? Ini misalkan di sini ada kayak teropongnya. Jadi teman-teman bisa detailin aja kayak gitu. Terus nih kan nggak mungkin ya sepatunya kayak kaos kaki. Nah itu bisa detailin lagi. Nah gitu teman-teman. Intinya kacamata, mama udahlah gitu kan. Hutan Amazon. Makasih teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Nah, kayak gini. Nah, ini dia kurang lebih spreadnya kita. Kita udah bikin satu spread. Nah, nanti yang bagian kedua bisa banget kayak misalkan dari hadap samping. Nah, tapi teman-teman bisa melihatkan kira-kira dari gambar itu teman-teman ingin menunjukkan situasi kondisi yang seperti apa sih gitu kan. Kalau di gambar yang pertama, Irsa mau melihat bagaimana kedua anak itu ini kayak nggak tersesat ya jatuhnya ya. Nah, ada adegan si Burhan, Isa ambil bagian adegan kan dia kan tersesat kan, tapi kan sebelum tersesat ceritanya ada Burhan yang mengambil petanya gitu kan. Nah, Isa ambil adegan si petanya diambil sama Burhan gitu kan. Ini panik. Nanti teman-teman bisa tambahin spread selanjutnya, misalnya mereka bingung tersesat gitu ketika Burhannya udah hilang gitu. Nah, nanti diajarin background, foreground, dan middle ground nggak kak? Nah, itu sebenarnya tidak. Kayaknya enggak sih. Tapi nggak tahu ya, lupa ya. Bagian warna itu ada kayaknya. Ada kok di bagian pewarnaan. Nah, ini kalau misalkan kita mau kasih ya bagian yang mana sih yang background, foreground gitu kan. Nah, ini ya, Irsalina. Nah, kayak misalkan ini. Rasa cinta yang dulu telah hilang kini tak kembali lagi, asik.
Ada yang manusia seperti ini, ada kawan, ada Irsalina namanya. Nah, kayak gini nih bagian foreground, misalnya saya gelapin. Terus bagian yang background banget ya. Nah, itu ada ini. Nah, ini agak terang nih, gitu kan, agak terang karena agak kelihatan. Nah, kayak misalkan bagian sini. Ini nih. Terus ada yang bagian belakang banget yang nggak kelihatan gitu kawan ya. Nah, misalkan ini tuh. Salah. Nah, kayak gini misalkan. Itu kayak paling belakang banget tuh, semakin ke belakang semakin pudar. Kurasakan pudar dalam. Ada ya kayak begitu, ada Irsa. Nah, kayak gini. Ini bagian yang agak ke belakang nih, tapi nggak belakang banget gitu. Nah, jadi kelihatan kan bagian mana? Ini bagian foreground bisa Irsa gelapin dikit. Tuh, kelihatan teman-teman. Yes. Sungguh easy busy strawberry gitu deh. Betul. Nah, pakai dua warna aja, pakai satu ini aja nggak apa-apa, cuma mainin opacity-nya, tapi nanti dibeda-bedain aja layarnya. Nah. Oke, mantap kawan. Ini dia gambar kita hari ini. Yeay, sudah selesai. Oke, saya membaca dulu ceritanya. Baca dulu komennya dulu ya. Enggak kak, belum. Mantap, ada kelas background sendiri kan. Betul, ada kelas background sendiri. Tapi kurang lebih tuh konsepnya sama teman-teman. Jadi ada istilahnya. Wah, ini Isa bocorin banget gak sih? Ya apa. Nah, jadi tuh kalau misalnya dalam sebuah gambar foreground itu nggak wajib, gitu kan ya, nggak wajib. Nah, jadi tuh aman aja nggak ada foreground gitu. Kalau misalnya ada foreground, berarti nanti dia diletakkan paling depan. Biasanya warnanya akan cenderung lebih gelap lebih gelap salah lebih gelap, tapi kadang tuh teman-teman gambar tuh kan biasanya dari gelap ke belakang tuh semakin terang semakin pudar, ada yang sebaliknya gitu tergantung situasi dan kondisi, kayak misalkan ketika malam gitu kan ya, ketika malam kan otomatis yang kita jadiin sorotan adalah bagian depannya, cahayanya dari depan, nah itu bisa jadi bagian belakangnya akan semakin gelap kayak gitu. Jadi nggak selamanya pudar karena yang semakin belakang itu semakin jauh dari cahaya gitu teman-teman. Nggak, makasih loh Imam. Kamu udah kerjaan ya. Udah telat 41 menit lagi. Ya kena ulti katanya. Oke, BTW suaranya Irsa ini nggak jelas nggak? Irsa pakai mic, wes gaya banget. Irsa lagi nyoba pakai mic, apakah lebih jernih gitu kan? Asik. Songong banget Irsalina. Nah, gitu teman-teman. Ada yang mau di-sharingkan tidak? Agak mendengung kak. Oh iya tah. Coba ya Irsa lepas. Widuri. Coba kalau yang ini lebih enak gak? Emang tidak. Ini emang cocokan buat VO deh kayaknya. Agak bindeng. Nah, kalau bindeng itu emang bindeng ya. Saya kan wanita yang pagi dan malamnya flu. Oke, mantap. Nah, saya mau cas dulu lah ini. Gini tuh mah, ada yang mau nah ini kasnya live-nya kayak oh makasih loh. Iya betul. Nah, ada yang mau di-sharingkan tidak teman-teman? Asik. Kalau tidak, Irsa akan promosi kelas. Ada yang seperti itu, ada. Gini. Coba ya kita review dulu, ulas dulu yang dari cerita yang tadi. Nah, jujur kemarin tuh Irsa udah download ya, lupa di-upload. Emang manusia ini emang lupaan, sumpah. Tapi Irsa udah download yang kemarin, guys. Cuma emang pelupa aja. Nah, jadi ya coba Irsa mau ulas sedikit. Nah, jadi tuh ceritanya tadi ada kakak dan adik yang berpetualang di hutan terus tersesat. Nah, tapi kita ambil scene bagian kenapa sih kok mereka bisa tersesat gitu kan. Nah, dari prompt yang di atas ini, nah dia itu kita breakdown dulu teman-teman dari kayak karakternya. Nah, karakternya itu ada adik sama kakak gitu kan. Nah, kita buatlah dia laki-laki dan perempuan gitu. Nah, kondisinya lagi panik ketua gitu kan. Soalnya kayak takut gitu kan.
aku harus kemana gitu kan. Ya ternyata si Burhan ngambil peta gitu. Nah ini lokasinya di hutan, otomatis nanti akan ada pepohonan, misalnya tambahin tupai itu juga bisa teman-teman ya, jadi kayak tupai melihat adegan itu nanti ya. Nah makanya kita perlu breakdown seperti ini di setiap kali naskahnya, biar kita bisa tahu gambar yang akan kita buat gitu. Kayak tadi kan bisa lupa kan karena nggak ngelihat catatan ini. Jadi ketika teman-teman udah breakdown teks, nah teman-teman bisa buat seperti ini biar nggak lupa aja. Nah terus lokasinya tuh hutan, pepohonan, tupai gitu kan. Ada Burhan yang ngambil peta yang dibawa mereka. Nah kan karena mereka berpetualang, otomatis kan outfitnya harus yang mendukung ya, nggak mungkin pakai outfit kayak masak-masakan, nggak mungkin ya kan, kayak outfit tidur kan nggak mungkin gitu. Nah jadi kita breakdown kira-kira outfitnya apa aja. Nah di sini Irsa akan membuat opsi, kira-kira nih mau karakternya mau ditaruh di mana sih gitu kan. Nah terus tadi kita udah bikin bagian ini. Nah ini yang pertama, ini yang kedua, tapi yang kedua belum bisa sketsa ya, tapi nggak apa-apa, kita langsung aja. Nah di sini kita buat karakternya di bagian sebelah kiri, posisinya di tengah, jauh dari bagian tengah. Nah kalau misalkan komposisi itu ada rule of third, ada unbalance, ada diagonal, banyak macamnya teman-teman. Itu bisa digunakan, terserah teman-teman mau pakai apa. Nah yang penting adalah bagaimana teman-teman bisa memvisualisasikan isi cerita itu dengan mudah gitu, sehingga mudah dipahami oleh audiensnya gitu. Nah di sini kan kayak nggak menapak ya, jadi teman-teman bisa nih kayak kasih detail-detail lainnya. Ini kan cuma contoh. Nah kayak gitu, yang awalnya cuma pentolan dan kotak kayak gini, ternyata bisa loh kita bikin sketsa yang serupa gitu. Nah konektivitas juga bisa dibangun dari matanya gitu, atau jangan sampai matanya tuh tidak mengarah tidak saling mengarah gitu kan, tapi tergantung sih ceritanya seperti apa. Nah ini biar lebih terkoneksi kan gitu kan, matanya harus diperhatikan juga gitu teman-teman. Mantap tidak? Mantap. Sungguh mudah bukan? Bukan. Nah ini ternyata belum detail banget, teman-teman bisa nih kayak tambahkan hewan-hewan, misalkan di sini ada tupai yang mengintip nih di atas atau di mana, atau hewan-hewan lainnya gitu. Kayak ini diwarnai ke aja bisa. Di next ini kali ya, di next apa namanya, dots ya insyaallah. Oke, nanti di next dots nanti kita coba nanti Irsa akan sketsa halus dulu kalau Irsa ingat. Nanti kita coba nentuin color palette, base color. Nah nanti di dots selanjutnya kita rendering bareng, oke? Aduh, ambience nanti aja Irsa buatin kelas. Ngakak. Emang semua dikelasin ya? Iya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang baru belajar ilustrasi bisa banget nih kalau misalkan mau ikut kelas ulik karakter. Nah ini nanti akan belajar gambar dari awal nih, tapi ini yang sudah tahu toolsnya ya. Nah ini membuat karakternya. Terus kalau misalnya teman-teman mau bikin buku cerita anak, kondisi teman-teman sudah bisa ilustrasi, nah ini bisa banget untuk ikutan ilustrasi cerita buku anak, intensif. Ini akan ada 4 materi oleh 2 mentor, dan nanti yang akan ketemu sama Irsa di bagian storyboard dan juga layout. Asik, mantap jiwa. Nah jangan lupa yang mau beli brush ya, story green. Nah ini naik ya udah 59. Bisa banget di link bio Irsa. Oke kawan, Masya Allah, terima kasih banyak ya untuk sharing hari ini udah menemani Irsa wih. Nah gini ya, ini dia hasil gambar kita. Insya Allah di next dots kita bakal mewarnai. Jadi jangan lupa ketemu lagi di dots berikutnya. Bye bye teman-teman, terima kasih banyak. Mohon maaf lahir batin ya. Terima kasih, love. Bye bye. Betul kayak Mr. DIY. Assalamualaikum, selamat melanjutkan aktivitas teman-teman.